Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmatnya Islam. Yang kedua, tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Sebelum memulainya pembelajaran, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Bapak ingin membacakan sebuah renungan tentang kejujuran. Pernahkah kalian dibohongi oleh teman kalian? Bagaimana rasanya? Pasti kalian merasa sakit hati dan benci terhadap teman kalian tersebut. Demikianlah kalau kita berbohong kepada teman kita, maka teman kita merasa sakit hati, benci, dan tidak percaya lagi dengan kita. Oleh karena itu, berperilakulah jujur kepada teman kita agar kita selalu dipercayai oleh teman dan mempunyai banyak teman, serta menjadikan kita selalu berbuat kepada kebaikan, dan kebaikan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk kepada materi kita. Yang pertama yaitu jujur. Apa sih jujur itu? Kalian tahu nggak apa itu jujur? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, dan tidak berbohong. Artinya, selalu menyampaikan hal-hal yang benar atau fakta, dan tidak memberikan berita yang bohong atau hoax. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Kehidupan keluarga akan terasa harmonis jika masing-masing anggota keluarganya selalu menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam rumah tangga merupakan fondasi awal kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Masing-masing keluarga harus berperilaku jujur antara satu sama yang lainnya dalam arti kata yaitu berbicara apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Orang tua harus berperilaku jujur kepada anak-anaknya, begitupun sebaliknya, anak-anak harus berperilaku jujur terhadap kedua orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau dalam satu keluarga itu ada yang tidak jujur. Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari sifat yang tidak jujur tadi. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik harus selalu bersikap jujur kepada guru yang ada di sekolah dan juga teman yang ada di sekolahnya. Kejujuran peserta didik terhadap gurunya yaitu
selalu jujur mengerjakan ulangan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, supaya mereka mudah menentukan atau mengevaluasi hasil pembelajaran kita. Begitupun juga kita harus berperilaku jujur kepada teman kita, agar terciptanya hubungan kepada teman itu menjadi harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai kalau kita selalu bersikap jujur. Ketidakjujuran akan berakibatkan konflik antar anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan, karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Sungguh, semua ini tidak dikehendaki oleh kita bersama. Kejujuran harus diutamakan dalam sebuah pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sekitar kita. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Maka dari itu, selalulah bersikap jujur dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, maupun kita bermasyarakat di tetangga-tetangga kita. Selalu melakukan perbuatan jujur agar kita selalu dipercaya oleh orang lain. Ada sebuah hadis tentang kejujuran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan atau persamaan ras maupun persamaan bangsa. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi asas keadilan ini. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim itu polisi, jaksa, hakim, atau penegak hukum harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status, pangkat maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim selalu melaksanakan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi atau mengadili dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci,
meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada seorang orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing anak duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda karena kebutuhan mereka berbeda juga. Justru tidak adil orang tua memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Maka dari itu, selalulah bersikap adil dan jangan membela kepada kesalahan. Harus selalu menjunjung tinggi sikap adil ini karena akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.